Saya tidak di kubu Nikita Mirzani. Saya di kubu kebenaran agar terungkap ada apa dengan produk skincare, ada apa dengan pemilik-pemilik atau owner-owner skincare. Skincare. Kebetulan mereka ini 6-7 orang adalah klien-klien saya. Dr. Richard Lee, Dr. Oki Pratama, Reza Gladys atau Mbak Mufik, Seni Sagara, Iwa Wahyudi, MF Klinik, Firayong Ningtyas. Itu semua adalah klien-klien saya. Yang dalam persoalan skincare sekarang mereka ribut. Dan yang saya akan minta kepada NM, Anda buka suara untuk kebenaran. Jangan Anda menanggung derita sendirian. Kalau memang ada sesuatu, proses. Kenapa saya mengantar surat ini? Karena saya tidak ingin, catat ya, tidak ingin ada orang yang terlindungi kalau dia melakukan kejahatan. Kan sangat gampang. Kalau di KPK ini kasus, ini sudah pasti dipanggil Dr. Oki. Karena ada pembicaraan. Kan ada terang-benderang pembicaraan Dr. Oki dengan Reza Gladys ada. Ada juga di situ Dr. Atoba Mufik, ada juga di situ seseorang yang diduga Deviena, betul ya? Percakapan-percakapan itu. Ada juga percakapan Richard Lee juga sedang ada ngomong, saya lihat itu mengatakan ya nanti pada waktu saya akan bersuara, ada kan? Nah, disebut-sebut. Saya melihat begini ya, Adinda Sunan kan adik saya, pengacaranya Oki sekarang. Saya mau katakan begini, memang kita dapat saja mempercayai bahwa Oki tidak menerima duit yang diterima oleh NM. Bisa saja itu terjadi, tapi karena ini diduga ada persaingan usaha, jembatan itu dalam rangka apa? Kalau orang dijembatani untuk merampok dan memeras orang lain, pidana atau tidak? Pidana kan bro? Pidana. Jadi dia memberi ruang kepada seseorang untuk melakukan kejahatan. Itu bukan satu tindakan yang dibenarkan. Apalagi ada bahasa-bahasa dugaan-dugaan, karena dia sudah tidak kuat lagi membayar brand ambasadornya seorang NM. Apalagi ada persaingan di antara semuanya. Makanya saya bilang, tolong Pak Kapolda Metro ungkap setuntas-tuntasnya supaya tidak ada bahasa-bahasa yang mengatakan ini setor ke sana, ini setor ke sini. Nggak usah. Jadi kalau nangani klien, tangani dengan baik supaya terang. Bagi saya NM, jangan tanggung deritamu sendiri. Bang, Nail, jangan tanggung deritamu sendiri. Ungkap siapa-siapa yang terlibat. Bang, nanti kalau misalnya kalau misalnya terima gimana? Tidak apa-apa. Saya memberikan dukungan, saya mau mengajak dia komunikasi. Ya kalau misalnya dia menolak itu sudah apa-apa. Yang penting dia tahu, tapi statement saya kan diposting sama Nikita Mirzani official. Statement saya, bahkan mereka senang. Ada. Ya kita lihat aja. Makanya saya bilang, di dalam situasi yang begini, saya tidak akan terpaku pada satu orang. Bukan karena kebencian saya kepada si Asibe, tidak. Saya mau mengungkap ini, jangan ada orang yang menumpuk kekayaan dengan menjual produk abal-abal. Dan itu merugikan konsumen dan pelanggaran yang serius. Saya dukung penuh, makanya saya habis sidang ini berangkat ke sana. Pengen sama Niki Bang? Damai Bang? No, damai tunggu dulu. Saya ngomong dulu sama dia, baru kami lihat. Saya ngomong dulu sama dia, baru saya nanti kalau udah kelewatan jam ya saya datang dulu, saya tengok, nah nanti baru saya pesan. Saya mau datang nih ketemu hari Selasa. Kan Selasa Kamis, besoknya betul nggak? Ya sudah, nanti saya datang. Tapi hari ini, yes, ya boleh kita lihat. Yang pasti kalau tidak bisa itu besok saya datang. Kita lihat. Tapi hari ini saya datang mengantar surat ke penyidik, ke Ditcyber Polda Metro Jaya untuk meminta diperiksa orang-orang yang ada di surat saya. Dugaan kami ada keterlibatannya, dugaan. Oke? Orang yang tidak melakukan perbuatan, jangan paksakan dia melakukan perbuatan itu. Karena itu adalah pelanggaran hukum yang serius. Maka bagi saya, Nikita Mirzani hari ini, saya yakin bahwa ada sesuatu di balik yang dia ketahui. Tapi dia tidak mau ungkap. Apakah bukan terang? Ada percakapan Oki dengan Reza Gladys. Apakah kurang terang? Ada percakapan Oki dengan Deviena. Apakah jembatan tidak menjadi penghubung? Saya tanya Anda, ada jembatan penghubung nggak? Penghubung. Ya perkara penghubung dia dapat bagian atau tidak urusan lain. Tapi yang pasti kalau dia penghubung, patut diduga ini mencari sesuatu dengan cara menghubungkan. Supaya dia menjadi terlihat seperti kingmaker, komandan. Walaupun dia tidak mendapat keuntungan, dia bilang 60 outlet, silakan aja. Tapi yang pasti kalau perbuatan itu melanggar hukum, maka proses dan
periksa mereka. Oke? Thank you. Jumpa di Jadi sana awal kita. mula perdamaian Jumpa di juga sana. nggak sih, Bang, nanti? Yes. Jadi awal mula perdamaian juga nggak sih antara kita mungkin, Bang? Saya belum lihat masalah berdamai tidak berdamai kan. Yang saya lihat sekarang bagaimana agar masalah NM ini terang. Kita kan sekarang judulnya bukan mau menghukum NM ya. Ini topiknya kalau dari saya. Kita tidak dalam rangka menghukum NM. Kita tidak dalam rangka menghukum Ismail. Tapi kita dalam rangka mengungkap adanya dugaan kejahatan dari beberapa pemilik klinik kecantikan yang menjual krim hidroquinon, merkuri, etiket biru, dan juga produk-produk lain. Yang ini ribut antara mereka. BP POM sendiri sudah membuat pengakuan bahwa dia mengatakan sudah memanggil mereka ini. Tapi saya heran, kok BP POM belum bertindak sampai sekarang? Mereka bisa loh. Saya dulu waktu nangani Medina Zain, BP POM itu memanggil dan memeriksa. Mereka punya penyidik sendiri. Kenapa tidak bergerak sampai sekarang? Itu pertanyaan serius. Gitu. Oke. Ya, thank you ya.